pagi semuanya. Siapkan alat tulis kalian sebelum kita mulai belajar. Simak ya video pembelajarannya. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Beni dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Amati gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-teman? Ya, mereka sedang bermain simpai. Masih ingatkah kalian apa itu simpai? Simpai bisa disebut juga dengan hula hoop. Simpai memiliki bentuk, yaitu lingkaran. Ini adalah simpai. Simpai terbuat dari beberapa macam, bisa dari kayu, pipa, atau aluminium. Sekarang dengarkan teks ya yang Bu Guru bacakan. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Apakah simpai termasuk benda padat? Ayo. Ya, simpai termasuk benda padat yang jika dipindahkan ke berbagai tempat, maka bentuk dan ukurannya akan selalu tetap. Sekarang, kalian boleh amati benda-benda yang ada di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Nanti kita akan beri tanda centang seperti ini pada kolom yang sesuai. Perhatikan ya. Nah, ini ada beberapa nama benda. Nanti kita akan kasih centang pada kolom apakah benda ini termasuk benda padat atau bukan benda padat. Yang pertama adalah kursi. Apakah kursi termasuk benda padat atau bukan benda padat? Ya, kursi termasuk benda padat. Meja. Meja apakah termasuk benda padat atau bukan? Ya, termasuk benda padat. Minyak. Nah, minyak ini apakah termasuk benda padat atau bukan benda padat? Ya, minyak itu termasuk bukan benda padat. Vas bunga. Nah, pernah lihat vas bunga kan? Apakah termasuk benda padat atau bukan? Ya, termasuk benda padat. Kita kasih centang di sini. Televisi. Kalian pasti punya televisi di rumah. Apakah termasuk benda padat atau bukan benda padat? Ya, benar. Termasuk benda padat. Air putih. Nah, air putih yang selalu kalian minum, apakah termasuk benda padat atau bukan? Air putih di sini adalah bukan benda padat. Kita kasih centang ya. Piring. Piring adalah untuk kalian makan. Apakah termasuk benda padat? Ya, benar. Termasuk benda padat. Kita kasih centang ya di sini. Gelas. Ketika kalian minum menggunakan gelas, apakah termasuk benda padat atau bukan? Ya, termasuk benda padat. Sendok. Nah, sendok alat untuk kalian makan. Apakah termasuk benda padat atau bukan? Ya, termasuk benda padat. Penggaris. Nah, penggaris adalah alat untuk kalian menulis. Untuk menggaris supaya garisannya lurus. Apakah termasuk benda padat? Ya, benar. Termasuk benda padat. Nah, sekarang kalian sudah mengerti ya, mana yang termasuk benda padat dan benda yang bukan benda padat. Sekarang kita belajar tentang bagaimana sikap kita ketika bermain di rumah teman. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Beni? Pasti pernah ya, tapi ketika belum ada COVID. Nah, kalau sekarang wabah COVID masih ada di Indonesia, lebih baik kalian bermain di rumah saja ya.
Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, di sini ada tabel. Nanti kita kasih tanda centang pada sikap yang menunjukkan aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama, sikap memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, apakah itu menunjukkan sikap untuk mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan? Ya, benar. Sikap memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya, berarti di sini kita kasih tanda silang. Nah, kemudian kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Kita kasih tanda centang atau tanda silang. Ya, kita kasih tanda centang di kolom sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Nah, kemudian ketiga, sikap tidak mengambil barang sembarangan. Nah, tidak mengambil barang sembarangan itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Berarti kita kasih centang ya di sini ya. Kemudian, sikap memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, itu kita kasih centang atau silang? Ya, benar. Kita kasih tanda silang di sini bahwa itu adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang terakhir adalah sikap tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sikap ini adalah termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Nah, seperti ini. Ini adalah aturan jika kita bermain ke rumah teman. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak mematuhi aturan ketika kalian bermain di rumah teman. Sampai jumpa di materi selanjutnya.